Bilangan pasal 20 ayat kedua sampai 13. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati ya. Baik, mari hari ini kita belajar lebih dalam lagi. Bagaimana pemberontakan bangsa Israel. Bagaimana masalah mendatangi. Bagaimana berkumpulnya bangsa Israel. Bagaimana berkumpulnya, menumpuknya masalah. Membuat kita tidak percaya. Dan tidak menghormati Tuhan. Padahal sudah sekian lama kita mengikut Tuhan. Sehingga saudaraku, koreksi yang datang dari Tuhan itu tidak hanya kepada jemaat mula-mula. Kita lihat senioritas Musa itu paling tinggi. Tokoh terbesar pemimpin yang memimpin terbanyak umat Tuhan itu Musa. Selain Tuhan Yesus ya. Nabi yang terbesar, Nabi Musa. Pemimpin terbesar, Musa. Yang paling dihormati, yang setiap kali mau bertemu Tuhan, Musa. Yang diikuti saran pendapatnya, Musa. Yang didengarkan Tuhan. Musa, Musa dan Musa. Betapa hebat besar seniornya Musa. Sehingga firman ini, kisah ini mencelikan kita. Sehebat apapun seorang senior pemakaian Tuhan, tetap koreksi harus ada untuk dia. Dan seringkali Tuhan datangkan orang-orang yang tidak berarti, yang justru mendatangkan penghinaan bagi orang-orang yang ditegur Tuhan. Di balik sikap yang dinyatakan, orang-orang yang dikoreksi oleh orang-orang yang tidak berarti, itu ada kesombongan rohani. Siapa kamu? Musa, orang yang berkumpulnya banyak orang untuk protes, komplain. Tapi yang membawa Musa, menjadikan Musa salah,
menjadikan Musa benar. Yang menyelamatkan Musa, Musa datang kepada Tuhan. Itu kita sudah pelajari 2 episode yang lalu. Saudaraku. Hingga ayat ketiga. Banyak orang merasa senioritas dia, kemampuan melayani, kehebatan pemakaian Tuhan, berkat yang melimpah, kekayaan yang dia miliki, perusahaan yang dia punyai, kemajuan yang meroket yang dia dapatkan. Dia pikir dia tidak ada koreksi. Sehingga orang-orang seperti ini ketika punya pribadi seperti itu, ketika dikoreksi mereka alpa. Mereka tidak anggap, bahkan cenderung menghina yang mengkoreksi. Membandingkan dirinya. Musa sangat rendah hati. Musa dikoreksi oleh masyarakat kebanyakan. Rakyat Israel berkerumun protes tentang Tuhan karena tidak ada air. Sesuatu yang sederhana yang membuat bangsa Israel marah. Tapi Musa tetap rendah hati. Dia menghadap Tuhan. Minta penyelesaian dari Tuhan walaupun Musa akhirnya melakukan kesalahan. Tapi kita belajar dari karakter Musa dalam episode ketiga ini, part ketiga ini. Bagaimana Musa tidak memandang hina, tetapi Musa kesal, Musa marah, akhirnya Musa memandang hina. Akhirnya dengan mengatakan orang-orang durhaka dan Tuhan tidak suka. Di awal kita pelajaran tentang Musa, Tuhan sedang menyatakan karakter Musa yang tersembunyi. Bukan hanya karakter pemarah, pembantah. Dan yang terakhir kita ketemui, dia menjustifikasi perbuatan bangsa Israel. Orang-orang durhaka yang akhirnya menguasai dia emosinya. Membuat dia memukul batu 2 kali. Dianggap tidak percaya dan tidak menghormati Tuhan. Kita mapping pemetaan permasalahan ini. Yang kita ambil hari ini, bagaimana Musa terjebak akhirnya merendahkan orang-orang yang salah kepada Tuhan. Musa seorang nabi, seorang pemimpin yang mendapat privilege Tuhan. Ketemu Tuhan, Tuhan kasih jalan keluar. Tapi Musa tetap dinyatakan Tuhan tidak mampu menguasai dirinya. Sehingga lahirlah kata-kata justifikasi orang-orang durhaka. Permasalahannya Musa yang dihukum. Bukan orang-orang durhaka ini. Orang-orang durhaka udah pasti dihukum. Gak masuk tanah perjanjian. Tapi Musa terseret. Tidak memasuki perjanjian. Sebagai contoh klasik yang sederhana saudaraku. Supaya lebih jelas. Ketika suami berselingkuh, istri pahit hati. Namun pada suatu kali suami bertobat, mau kembali kepada istri, istri tidak mengampuni, tetap pahit hati. Pahit hati bisa masuk ke surga kah? Tidak mengampuni itu sesuai kehendak Tuhan. Istri terseret dalam arus dosa membuat dia lebih berdosa. Karena yang melakukan dosa bertobat. Ada sebuah cerita saudaraku, sederhana sekali. Ada seseorang yang suaminya berselingkuh dibawa pulang ke rumah, mengalami sebuah kejahatan hubungan intim suami istri, bagaimana melakukan kekerasan. Yang perempuan ini dibawa pulang ke rumah, istri itu mengalami kekerasan seksual, berjalan, sehingga istri pahit tadi sampai pemikirannya menjadi tidak waras. Akhirnya dilayani, singkat cerita. Sehingga istri ini menerima Tuhan Yesus dan dia mengikuti ajaran-ajaran di gereja yang melayaninya. Situasi tetap tidak berubah.
Namun beberapa saat kemudian suami itu ketemu dengan kolega bisnis, tiba-tiba menerima Tuhan Yesus, di lewat Tuhan Yesus nangis. Bertobat terima Yesus. Dan istri menerima suami. Nah, yang pihak perempuan yang sudah punya hubungan yang intim, istilahnya istri kedua, kan gak bisa dibuang begitu aja. Tapi pada suatu hari, singkat cerita, yang perempuan ini menyatakan diri undur dalam rumah tangga itu. Pindah ke lain kota. Sehingga suami istri pulih sebagai suami istri. Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Saya punya kenal seseorang yang suaminya selingkuh, lalu perempuan ini melayani Tuhan. Istri ini melayani Tuhan, dipakai Tuhan. Pada suatu kali suami minta balik, bertobat. Sudah memisahkan diri dengan selingkuhnya. Dan istri terang-terangan ngomong, tidak mau menerima. Kolega pelayanan, rekan pelayanan, mendengar itu cukup kaget. Berarti kamu belum mengampuni. Walaupun kata-katanya, oh iya, tapi kan gak sempurna. Apapun itu. Ternyata istri melayani Tuhan terseret oleh rencana iblis. Suami lepas, istri masih belum lepas kepahitannya. Itulah Musa. Musa mengatakan durhaka. Musa marah sampai memukul. Yang salah orang Israel protes soal air yang gak ada di Meriba. Tapi Musa yang mendapat hukuman dari Tuhan. Dan dianggap tidak percaya, tidak menghormati Tuhan. Coba kita ulangi. Awalnya orang Israel protes. Tapi akhirnya orang Israel dapat air, Musanya yang ditolak masuk tanah perjanjian. Saudara bisa paham gak hal ini? Saudara bisa tahu nggak sampai di mana penilaian Tuhan? Apa artinya pengampunan? Orang lain salah, orang lain jadi benar, kita karena kena akibat kesalahannya, kita menjadi tidak benar, menjadi salah. Sedang orang yang membuat salah sudah benar. Orang yang berhutang sama kita, orang itu bertobat terima Yesus. Dia belum bisa atau enggak bayar hutang sama kita. Kita menolak pertobatan dia. Bayar dulu dong hutangmu, baru murni pertobatanmu. Kurang lebih sederhananya seperti itu. Sehingga hari ini kita belajar saudaraku. Bagaimana pengampunan. Bagaimana dosa orang lain mengakibatkan kita berdosa kepada Tuhan. Karena kita menjustifikasi, mengambil bagian itu menjadi seperasaan dengan kita. Menjadi bagian kita. Sehingga kita merasa dikurangi, disakiti dan sebagainya. Lalu kita membuat sebuah justifikasi. Sebuah penghakiman, sebuah keputusan bahwa enggak bisa kamu seperti ini. Itu tidak boleh saudaraku. Bagian kita adalah menerima seperti Musa. Keputusan Tuhan legowo dia disalahkan. Tapi Musa ketika menjustifikasi bangsa Israel, Musa diangkat kesalahannya sama Tuhan. Kamu tidak menghormati kekudusanku. Kamu tidak percaya. Sehingga hari ini kita belajar kebenaran hakiki. Itu adalah tindak tanduk kita dalam meresponi perkara. Dan yang menuju titik akhir pandangan kita. Menjustifikasi atau
mengampuni. Terus mengingat atau melupakan. Karena ini kisah Musa, saudaraku. Bangsa Israel salah, akhirnya Musa dapat hukuman, bangsa Israel dapat solusi. Tetapi bangsa Israel memang ditolak masuk tanah perjanjian, sudah ditetapkan hukumannya. Tetapi kita yang awalnya orang benar ikut terseret. Itulah rancangan iblis yang paling jitu. Untuk orang-orang yang kepahitan, disakiti, dianiaya, dilanggar, segala sesuatu yang dia tidak salah. Tapi akhirnya dia mengandung kesalahan. Sedang yang mengakibatkan kesalahan itu sudah bertobat. Walaupun orang itu tetap menanggung kesalahan dia. Tetap Tuhan akan berikan akibat. Tetap akibat perbuatannya tetap harus dia terima. Tapi kita yang awalnya benar, karena orang tidak benar, kita menjadi tidak benar. Itulah artinya pengampunan. Sehingga Musa terkoreksi lagi satu lagi. Bahwa Musa menjustifikasi sebagai pemimpin yang tidak mengampuni. Sehingga keluarlah kata-kata orang-orang durhaka yang membuat Musa terbawa pada perilaku yang salah. Suami salah, istri tidak mengampuni, istri kepahitan masuk neraka. Hati kayak neraka, hidup kayak neraka, sakit kayak di dalam neraka. Salah satunya ditenggarai ya, itu cancer. Karena menyimpan kesalahan orang lain. Orang lain itu salah. Hari ini kita belajar hidup menjadi orang benar. Kita belajar satu lagi kesalahan karakter Musa, menjustifikasi, tidak mengampuni dan melupakan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.